لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wal ifada wal istifada hatta tamassuki bi kitabillah wa sunnata rasulihi wa dilalata ala al-huda wa du'a ila al-khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah berkenan memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut kita dapat hadir di Masjid Al-Barakah Asy-Syafiyah ini, yang insyaallah mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan pada pagi hari ini daripada ibadah kita, zikir kita, tahmid kita, tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita pada pagi hari ini masuk kepada hadis yang kedua kitab Riyadhus Shalihin daripada Babus Sidik, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk wasidqu tuma'ninah. Al-hadis hasan sahih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua babus sidik ialah yang diriwayatkan oleh cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bernama Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain adalah di antara cucu kesayangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai putri yang bernama Fatimah Az-Zahra bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Fatimah ini dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepupu beliau, sepupu Rasulullah, ya, yang dari kecil diasuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Hadirin, memang di dalam pernikahan, ya, di dalam pernikahan itu kita kalau seandainya ada kerabat dekat, baik itu sepupu kita ataupun yang lainnya yang bukan mahram kita tetapi dia kerabat dekat kita, dan kita tahu siapa bapaknya, bobotnya gimana, nasabnya gimana, ya, itu lebih afdal kita nikahin. Karena kita lebih tahu siapa orang tuanya, bagaimana akhlaknya, dari ketimbang kita nikahin anak kita dengan orang lain. Dan hal ini banyak dikerjakan atau dilakukan oleh ulama-ulama kita, di mana mereka menikahkan antara sepupu dengan sepupu. Ya, begitu. Begitu pula Sayyidina Ali ibn Abi Talib, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah mengetahui bagaimana karakter Imam Ali dan siapa orang tua Imam Ali, bagaimana ilmunya Imam Ali, bagaimana akidahnya. Karena kenapa? Didikan Nabi Muhammad langsung. Maka beliau menikahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Talib maka lahirlah 5 anak. Ya, lahirlah 5 anak. Anak yang pertama adalah Sayyidina Hasan. Anak yang kedua Sayyidina Husain. Anak yang ketiga adalah Sayyidah Zainab. Anak yang keempat Sayyidah Ummi Kulsum. Yang kelima adalah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Muhsin
atau ada yang mengatakan mahasin. Ya, begitu. Nah, kita bahas sekarang perawi ini hadis adalah Sayyidina Al-Hasan, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama dari Fatimah Az-Zahra. Di mana Sayyidina Al-Hasan beliau lahir pada tanggal 15 Ramadan tahun ketiga Hijriah. Artinya setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah 3 tahun, maka lahirlah Sayyidina Hasan. Ya, dikarenakan Rasulullah menikahkan Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu di tahun kedua Hijriah. Ya, begitu. Nah, Sayyidina Hasan di saat lahir beliau langsung diakikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sayangnya Nabi Muhammad. Ya, Rasulullah itu dengan cucu beliau, terutama Sayyidina Hasan, sayangnya luar biasa. Sampai-sampai banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melihat bagaimana perlakuan Nabi Muhammad kepada cucu beliau Sayyidina Hasan. Diciumin, ya, bahkan Sayyidina Hasan saking manjanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering naik ke punggungnya Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad lagi dalam keadaan salat. Dan Rasulullah memanjangkan sujudnya, memanjangkan rukuknya, kadang-kadang khawatir ya ketika Sayyidina Hasan naik ke punggung Nabi Muhammad beliau jatuh kalau Nabi Muhammad itu diri. Dipanjangin rukuknya, dipanjangin sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya Rasul pernah mengatakan atau Rasul pernah berdoa begitu. Apa doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni uhibbu wa uhibbu man yuhibbu wa ahabba man yuhibbu. Ya Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku cinta dengan beliau, aku cinta dengan Hasan, dan aku akan mencintai siapa yang cinta dengan Hasan. Dan ya Allah, cintailah Hasan sebagaimana aku mencintai Hasan. Ya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan man ahabbani falyuhibbu. Kalau seandainya kalian wahai umatku cinta kepada aku, maka cintailah cucuku Al-Hasan. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu pernah mengatakan bahwasanya ketika beliau menggendong Al-Hasan dan Al-Husain begitu, beliau pernah mengatakan, kata Rasulullah, di tangan ini, di tangan cucuku ini ya, maka akan terjadi nanti perdamaian di antara dua kubu yang bertikai. Nanti ada jawabannya di terakhir hadirin. Terus Sayyidina Al-Hasan cucu yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Ya, rupanya beliau ini, gantengnya beliau itu paling mirip sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat Sayyidina Hasan lagi main, ini Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq lagi ngobrol sama Sayyidina Ali, ayahnya Sayyidina Hasan. Ya, ketika lagi ngobrol ngelihat Sayyidina Hasan lagi main. Begitu. Beliau berkata dengan Sayyidina Ali, bi abi sibuhu bin Nabi, laisa sabihan bi Ali. Demi Allah, wahai Ali, sesungguhnya anakmu ini lebih mirip dengan Nabi ketimbang dengan engkau, wahai Ali. Maka Sayyidina Ali mendengar daripada pujian Sayyidina Abi Bakar Siddiq senyum. Ya, senyum. Kenapa? Kalau lebih mirip dengan Rasulullah berarti gantengnya seganteng Nabi Muhammad. Ya, sealim Nabi Muhammad, sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Itu Sayyidina Hasan. Saking gantengnya beliau hadirin, ya kagak sedikit ketika beliau nanti tumbuh dewasa, enggak sedikit perempuan Arab pengen dinikahin sama Sayyidina Hasan. Ya, pengen menjadi istri daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tuh. Ya, akhirnya beliau dalam sejarah menikahi daripada 9 orang istri.
Ada yang mengatakan ya Sayyidina Hasan itu mempunyai 10 orang istri. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 90. Tapi yang muktamad yang mengatakan 9 orang istri. Ya, dari 9 orang istri itu maka Sayyidina Hasan mempunyai 16 orang anak. Ya, Sayyidina Hasan mempunyai 16 orang anak. Yang pertama adalah Fatimah, yang kedua adalah Salihah, yang ketiga adalah Ragayyah, yang keempat adalah Hasan al-Musanna. Ya, Hasan al-Musanna ini hadirin nanti di antara satu-satunya anak Sayyidina Hasan ya yang selamat daripada tragedi Karbala. Ya, tragedi Karbala, dan alhamdulillah beliau selamat dikarenakan beliau masih bayi. Begitu. Dan alhamdulillah karena Al-Hasan Al-Musanna ini beliau masih hidup ya pada saat itu, maka keturunan beliau ada sampai sekarang. Ya, yang kita kenal dengan Ahlul Bait itu daripada Sayyidina Hasan Al-Musanna. Sebab banyak orang-orang mengatakan bahwasanya keturunan Nabi Muhammad SAW hanya dari cucu beliau yang bernama Sayyidina Husain. Ya, Sayyidina Husain. Memang di Indonesia ini para habaib, para Ahlul Bait, cucu Rasul SAW memang kebanyakan daripada keturunan Sayyidina Husain, daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak beliau. Ya, ada bangsanya Al-Attas, Asgaf, Al-Haddad, Al-Idrus. Ya, itu mereka semuanya ya keturunan Nabi Muhammad daripada Sayyidina Husain. Adapun Sayyidina Hasan ya beliau ini keturunan beliau itu banyak di daerah-daerah Arab, daerah-daerah kayak Pakistan, Afghanistan, Mesir dan yang lain-lainnya. Ya, dan marga-marganya pun atau yang kita kenal dengan Fam segala macam banyak yang kagak dikenal. Banyak yang kagak dikenal sehingga mereka tidak kelihatan kehabaibannya. Ya, enggak kelihatan kehabaibannya. Padahal beliau pada habaib. Contohnya daripada Fam Al-Jailani, Al-Maghribi dan yang lain-lainnya. Ya, begitu. Terus sampai lagi Hamzah, Aqil, Umar, Qasim, Abdullah, Abdurrahman, Zaid, Ahmad, Ismail, Abdullah Asgar, Hasan, Husain. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya ya itu lebih daripada 16. Ada Abu Bakar, ada Umar, ya ada Utsman. Jadi anak Sayyidina Hasan itu ada yang bernama juga Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini menandakan bahwasanya sanggahan daripada orang-orang Syiah yang mengatakan Al-Hasan ini membenci pada sahabat Nabi Muhammad SAW, mengkutuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya Abi Bakar, Umar dan Utsman. Ini membantah perkataan mereka semuanya. Demi Allah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ya mereka cinta dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, menghormati, memuliakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka beliau mematuhi daripada perintah-perintah sahabat-sahabat Rasulullah yang diantaranya adalah Khalifatul Rasyidin, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, begitu. Ya, sampai-sampai belum menamakan nama anak-anaknya dengan nama-nama beliau. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasana Sayyidina Hasan adalah Khalifatur Rasyidin yang kelima. Beliau min ahadil khulafa'ir rasyidin, di antara salah satu Khalifatur Rasyidin yang kelima. Karena semenjak kematian daripada ayah beliau Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, maka beliau Sayyidina Hasan dibaiat
ya, oleh kaumnya dan para sahabat-sahabatnya begitu untuk menggantikan ayah beliau, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menjadi Khalifatur Rasyidin. Walaupun banyak berbeda pendapat apakah beliau dari kalangan Khalifatur Rasyidin atau bukan, tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya beliau min ahadi khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena berdasarkan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, ya, setelahku kemasaan khalifah akan berjalan selama 30 tahun. Setelahku, kata Rasulullah, akan berjalan masa kekhalifahan selama 30 tahun dan selanjutnya adalah masa kerajaan. Kalau dihitung, ya, daripada 30 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berakhirnya daripada kepemimpinan Sayyidina Hasan itu genap 30 tahun. Ya, genap 30 tahun. Sayyidina Hasan beliau memimpin daripada Khulafaur Rasyidin sebagai Khalifatur Rasyidin itu selama 7 bulan. Ya, ini kita harus tahu nih hadirin. Ya, walaupun ibarat kata kagak dalam banget pengetahuan kita tentang sahabat Nabi, keluarga Nabi, kita harus tahu bahwasanya Sayyidina Hasan adalah Khalifatur Rasyidin yang kelima. Dan beliau menyerahkan daripada kepemimpinannya, ya, kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Karena pada saat itu, ya, ada gejolak-gejolak di kalangan para sahabat tentang kepemimpinan. Jadinya hadirin, maaf, isu politik ini bukan hanya terjadi sekarang. Ya, itu udah terjadi di zaman daripada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang serakah dengan kepemimpinan, ada yang haus dengan kehormatan dan kemuliaan. Akhirnya mereka mengambil alih kepemimpinan, ada. Ya, di zaman daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya, ya, Muawiyah ibn Abi Sufyan, di mana ketika Sayyidina Hasan, ya, telah sedang memimpin daripada Khalifatur Rasyidin, maka Muawiyah memproklamirkan diri sebagai pemimpin yang lain. Nah, berdua pemimpin ini hadirin mempunyai masa masing-masing yang banyak. Ya, Sayyidina Hasan mempunyai rakyat yang banyak yang mencintai beliau. Muawiyah pun mempunyai rakyat yang banyak yang pro dengan Muawiyah. Sehingga pada saat itu terjadilah bentrokan antara kaum muslimin satu dengan kaum muslimin yang lainnya. Ya, hampir pertikaian darah, pertumpahan darah hampir terjadi. Maka Al-Imam Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, walaupun beliau pemimpin yang sah, pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, pemimpin yang dibaiat langsung oleh sahabat-sahabat, beliau kagak mau terjadi pertumpahan darah hadirin di antara kaum muslimin. Beliau kagak mau terjadi perperangan-perperangan di antara kaum muslimin. Yang akhirnya walaupun sempat dilarang oleh adik beliau Al-Imam Husain agar Sayyidina Hasan tidak meletakkan jabatannya untuk Muawiyah, karena beberapa hal dan alasan Sayyidina Husain untuk menolak Muawiyah, akan tetapi demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan rakyatnya, demi mereka tidak menumpahkan darah, maka Al-Imam Hasan meletakkan jabatannya dan memberikan jabatan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, banyak nanti ceritanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti,
Ya, Muawiyah ini mempunyai anak namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah inilah di saat Yazid bin Muawiyah inilah yang terjadinya perang Karbala, di mana banyak daripada keturunan Nabi Muhammad, cucu-cucu Nabi Muhammad, daripada anaknya Al Hasan, daripada anaknya Al Husain itu dibunuh oleh beliau. Dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh ya Allah, Yazid bin Muawiyah begitu sampai memenggal kepala daripada Sayyidina Al-Husain. Ya, memenggal kepala Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Begitu. Nanti di zaman Yazid bin Muawiyah. Jadi habis Muawiyah nih memimpin, maka Muawiyah mengangkat anaknya Yazid sebagai pemimpin. Dua-duanya zalim hadirin. Ya, zalim dan benci dengan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyadzubillahi min dzalik. Singkat cerita, Al-Imam Hasan ini ya beliau meninggal dunia itu di saat usia beliau 57 tahun. Ya, kenapa beliau meninggal dunia? Ada cerita mengatakan bahwasanya beliau meninggal dunia dikarenakan diracun. Ada beberapa versi. Ada beberapa versi yang mengatakan beliau diracun oleh anak buah Yazid. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau diracun oleh istrinya sendiri yang bernama Ju'adah binti Asyad. Jadi Ju'adah binti Asyad ini hadirin itu terpengaruh dengan omongan Yazid. Ya, terpengaruh dengan omongan Yazid. Yazid mengatakan, wahai Ju'adah, kalau seandainya engkau dapat membunuh suamimu Hasan, ya, dapat membunuh suamimu Hasan dengan meracuni makanannya, maka engkau akan mendapatkan harta dari aku dan engkau akan aku nikahkan. Dengan apa terbuai janji-janji daripada Yazid bin Muawiyah, akhirnya Ju'adah ini melaksanakan daripada perintah Yazid meracuni makanan Sayyidina Hasan, marhaba, meracuni makanan Sayyidina Hasan sehingga Sayyidina Hasan jatuh sakit dan meninggal dunia. Di saat meninggal dunia Sayyidina Hasan, hadirin, ya, Sayyidina Hasan meminta kepada Sayyidina Husain, adik beliau, wahai Husain, seandainya aku meninggal dunia, wahai Husain, tolong kuburkan aku berdekatan dengan kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong kuburkan aku di samping ya daripada kakekku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku rindu dengan kakekku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Husain minta izin dengan istri Rasulullah pada saat itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena kenapa? Karena makamnya Nabi Muhammad adanya di kamar Sayyidah Aisyah. Ya, makam Nabi Muhammad hadirin itu adanya di kamar Sayyidah Aisyah. Makam Nabi Muhammad, makam ayahnya Sayyidina Aisyah, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, makam daripada Umar bin Khattab itu ada di kamar daripada Sayyidah Aisyah. Singkat cerita, Sayyidah Aisyah mengizinkan karena beliau tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memuji Sayyidina Hasan. Sampai-sampai ketika beliau lahir Rasul mengatakan, ibnani hada, sesungguhnya anakku ini dua-duanya Al Hasan dan Al Husain. Jadi Nabi Muhammad menganggap cucunya itu kayak anak. Ya, sayangnya melebihi daripada anak. Begitu. Beliau mengatakan sayyidu sababi ahlil jannah. Beliau berdua adalah
pangeran atau penghulu daripada pemuda-pemuda ahlul jannah. Pemimpin-pemimpin ahlul jannah, Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain. Kalau dikatakan pemimpin ahlul jannah, pemimpin surga, otomatis beliau berdua adalah orang yang mulia. Diizinin sama Sayyidah Fatimah, ya, sama Sayyidah Aisyah. Akan tetapi hadirin, ya, ternyata ada di antara salah satu keluarga Nabi Muhammad yang benci dengan Hasan, ya, yang benci dengan Sayyidina Hasan, itu melarang untuk dimakamkan di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnul Hakam. Ya, diboikot, dihadang ketika pengen dikubur di kamar Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas kalau nggak salah berkata kepada Husain, wahai Husain, kalau seandainya begini maka kuburkanlah abangmu ini di pekuburan Baqi. Karena permintaan Sayyidina Hasan, kalau seandainya kagak diizinin sama Sayyidina Aisyah untuk dikuburkan di dekat Nabi Muhammad, maka kuburkanlah aku di perkuburan Baqi. Perkuburan Baqi itu hadirin berada di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau dikuburkan di Baqi dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit daripada sejarah, daripada banyak lagi sejarah-sejarah Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan catatan hadirin, semua Ahlul Bait Nabi Muhammad, cucu-cucu Nabi Muhammad, ya, mereka adalah orang-orang mulia yang wajib kita cintain, yang wajib kita muliain. Ya, begitu. Jangan kita mendengarkan omongan-omongan kosong orang-orang yang benci sama Ahlul Bait. Sampai ada orang bencinya sama Sayyidina Hasan, bencinya sama Sayyidina Husain, yang mengatakan ini Hasan, ini Husain sumber atau nenek moyangi orang-orang Syiah. Saking bencinya. Ya, demi Allah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, diwajibkan untuk kita semuanya untuk cinta kepada sahabat Nabi Muhammad dan cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kita kecintaan kepada beliau semuanya, sehingga ketika kita cinta sama sahabat, cinta sama keluarga Nabi Muhammad mencintai kita. Ketika Nabi Muhammad mencintai kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Hadirin, al-hadhihi niyah, al-Fatihah. Dan juga dimohon dibacakan suratul Fatihah, pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Nawawi bin Maman, almarhumah Ibu Hajah Maryam binti Marzuki. Dengan harapan semoga Allah Ta'ala ampunkan dosanya, Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mohon doa untuk Malina binti Haji Nawawi, Muhammad Rafli bin Muhammad Haidar, dengan harapan diberkahi umur dalam taat beribadah, diberkahi rezeki setiap harinya, dilindungi dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan jodoh yang terbaik, bisa menunaikan ibadah haji, mendapat beasiswa S2 di Universitas Qatar, dikabulkan semua niat dan hajatnya, dan pula hajat kita semuanya. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah, bisiril Fatihah, bikaramatil Fatihah, wa bihaqi Fatimata wa abiha wa ba'liha baniha. Allahumma ighfir junubana ya Ghaffar, wastur uyubana ya Sattar, waqdi jami'i hajatina ya qadi ya kulli hajah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, balikna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.